Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam keadilan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bergabung bersama CSLG Official dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Sahabat CSLG Official, seperti janji waktu tayangan pertama bersama Pak Dr. Basuki SH MH CLA, hari ini beliau telah hadir kembali di studio dan tentu akan melanjutkan pembahasan dari waktu yang pertama dulu, dan kita akan fokus membincangkan mengenai kepolisian Republik Indonesia. Dalam tema hari ini adalah polisi sipil. Pak Basuki, saya persilahkan untuk menyapa teman-teman sahabat CSLG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CSLG yang kami hormati, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan sebagaimana yang kita panggungkan bahwa belum tahu hukum kalau belum tahu nalarnya. Intinya gitu Pak ya. Iya, betul. Dan itu memang penting. Nalar Iya. hukum itu sangat penting supaya kita paham dan jangan terjebak dengan hukum. Baik, Pak Basuki, kita melanjutkan perbincangan tempo dulu dan kita fokus pada polisi sipil, karena hari ini yang kita kenal itu kan polisi yang bukan lagi di wadah yang dulu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dulu ABRI itu ada kesatuannya, ada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan polisi, ya Pak ya? Ya. Nah, sekarang polisi ini tidak lagi menjadi subsistem dari ABRI. Subsistem dari ABRI. Mungkin Pak Basuki boleh menceritakan ini mulai kapan, sejak kapan polisi kemudian mandiri sendiri. Jadi konsekuensi dari reformasi 98. Oh, oke. Ya, yang secara eksekusi dalam TAP 7 sama 6 MPR itu eksplisit menyatakan bahwa polisi harus berpisah dari ABRI. Kemudian konsekuensi itu maka yang awalnya polisi dari satu sebagai subsistem dari ABRI yang juga tunduk dengan segala instrumen hukum yang di ABRI, kehidupan ABRI, mindset ABRI, maka konsekuensi dari tuntutan reformasi lahir Undang-Undang 2 2002, April 2002, yang intinya bahwa polisi oleh institusi konstitusi menyatakan bahwa sebagai bagian dari civil society. Civil society, konsekuensinya maka instrumen hukum juga harus sipil. Maka kemudian struktur organisasi harus sipil, kemudian culture juga harus sipil. Namun demikian di Undang-Undang 2 2002 itu telah mengakomodir bahwa polisi itu civil society. Konsekuensinya tadi yang tadinya militeristik itu menjadi civil society, yang tadinya legalistik harus legitimate, yang tadinya satu arah harus dua arah, salah satunya itu. Nah, kemudian di Undang-Undang Polri itu telah dibangun bahwa polisi itu civil society. Buktinya ada secara spesifik dinyatakan dalam pasal 31 Undang-Undang 22 bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan profesi. Oke, Pak Basuki, ini Pak Basuki begitu kita tanya langsung bablas, panjang sekali penjelasannya. Tadi kita baru bertanya mengenai sejak kapan. Jadi diuraikan tadi reformasi itu kemudian mungkin waktu itu komentar para demonstran itu yang di fungsi ABRI waktu itu mungkin betul. Pak Basuki ya. Betul. Di fungsi ABRI di zaman reformasi kemudian tertuang di TAP MPR tahun 2000. 2000. Oh iya.
Nah, kemudian itu mengamanatkan harus pisah Pisah dari dari ABRI. Oke, sahabat CSLG, polisi secara mandiri pisah dari ABRI ini berarti atas dasar amanat TAP MPR 657 tahun 2000. tahun 2000. Nah, habis itu kemudian muncul diundangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. tentang Polri. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan sahabat CSLG Official, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tayangan ini. Dan kami informasikan tayangan ini bertepatan dengan menjelang malam pertama bulan Ramadan. Nanti insya Allah tarweh, mungkin ada yang malam minggu tarwehnya, kita nunggu hasil sidang isbat oleh pemerintah. Oleh karenanya saya juga mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menjalankan bagi yang beragama Islam, dan semoga bulan Ramadan ini membawa berkah, membawa ampunan kepada kita semua, sehingga nanti di ujungnya kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa dan bermanfaat kepada lingkungan sosial kita semuanya. Kita lanjut Pak Basuki. Baik. Setelah mandiri, polisi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tadi itu, kedudukan polisi ini kan langsung di bawah Presiden. Iya. Dan menjalankan fungsi 3 kalau nggak salah ya. Fungsi pertama adalah penegakan hukum, kedua adalah ketertiban masyarakat, dan yang ketiga adalah keamanan. Keamanan ya. Yang kalau merujuk pada pasal 13 Undang-Undang 2002 itu Presiden ditegaskan bahwa tupoksi Polri itu Harkam Tipmas, pemeliharaan keamanan ketertiban. Itu yang pertama. Yang kedua, memegang pengemban fungsi penegakan hukum. Ya. Kemudian 3, penyelenggaraan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Jadi tiga yang dibebankan pada polisi oleh undang-undang sebagaimana mandat dari TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000. Iya. Nah, itu semua karakter wewenang di bidang polisi yang sipil tadi ya. Iya. Pertama sebelum ke situ mungkin tolong Pak Basuki bisa membedakan tempo dulu ketika polisi itu masuk kesatuan di ABRI dan sekarang menjadi polisi sipil. Karakter perbedaannya semacam apa Pak? Tadi kan beberapa dicontohkan sama Pak Basuki. Jadi konsekuensi bahwa polisi itu sebagai kelompok civil society, maka culture juga harus civil society. Culture. Ya. Kemudian struktur juga mau representasi civil society. Culture yang civil society itu kayak apa? Ya, kalau dulu yang kita mesti kita harus humanis. Humanis kan. Oh, senyum sapa ini. Senyum sapa. Kemudian yang tadinya legalistik, formal, kita harus legitimasi. Kan kalau pelaksanaan tugas itu tidak sebatas legalitas, tapi diakui. Yang tadinya mono dialog jadi dua arah. Jadi sifat-sifat sipil itu yang harus dikedepankan. Kemudian yang lebih menonjol lagi bahwa kalau zaman masuk ABRI kan doktrin ABRI. Ya. Doktrin ABRI itu kan asasnya kill or not to be kill. Ya kan? Kill or not to be kill. Ya. Kalau kan, sekarang kalau dari fungsi sipil society kan pencegahan pelayanan keamanan itu menjadi utama. Pelayanan dengan hati masyarakat itu menjadi yang kedepankan. Nah, sehingga pendekatan legalistik itu tidak cukup, harus ada legitimasi.
Oke. Itu salah satu ciri yang dituntut adanya perubahan culture. Terus kemudian dari aspek doktrin dulu Sabta Marga selain Pancasila ya, kita sekarang Tribrata dan Catur Prasetya. Oh, Sabta Marga itu juga diganti, Pak? Iya, dari kita kan dulu Sabta Marga. Dulu kan ada Sabta Marga, ada Catur Prasetya, ada Tribrata. Nah, sekarang karena kita bukan ABRI, Sabta Marga sudah bukan menjadi doktrin kita, tapi cukup 2, Tribrata dan Catur Prasetya. Isinya apa itu, Pak? Biar teman-teman tahu. Intinya bahwa polisi itu kan pelindung, itu ya, pelayan, mengedepankan ketertiban keamanan masyarakat, itu yang intinya. Kalau di Catur Prasetya itu kan pedoman kerja, kalau Tribrata kan pedoman hidup dari Polri, itu. Tribrata, Catur Prasetya. Iya. Tribrata itu pedoman hidup bagi anggota Polri. Iya. Kalau Catur Prasetya pedoman kerja. Pedoman kerja. Kalau yang Catur Prasetya. Catur Prasetya. Ya, pedoman kerja. Kalau Tribrata pedoman hidup. Ya. Pedoman hidup dan pedoman kerja. Iya. Lengkap sebetulnya, Pak. Nilai-nilai yang etika itu sudah dari dulu sudah ada. Ya. Tribrata, Catur Prasetya. Nah, kalau pembedaan kan, kalau sebelum kita oleh reformasi dengan TAP MPR, kemudian instrumen hukum Undang-Undang Lahir 2002 tentang Polri, itu kan secara tegas itu ada dua hal yang sangat prinsip ya. Polisi oleh negara, oleh undang-undang dikelompokkan sebagai kelompok civil society. Cirinya bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang itu berdasarkan profesi. Makanya sekarang begitu polisi di bawah presiden, maka kelembagaannya menjadi berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, tuntutan keamanan, ketertiban untuk pelayanan kepentingan masyarakat. Oke, Pak Basuki, struktur sekarang ya, tadi kan culture ya, struktur ini sekarang di bawah presiden langsung, dan kemudian punya pemekaran di mungkin mengembang ya, karena kebutuhannya untuk melaksanakan tugas dan wewenang. Saya juga pernah lihat itu Pak, kajian dari Lemhanas tentang kedudukan polisi ini. Ini kajian dari Lemhanas itu mengatakan bahwa dimungkinkan polisi itu di bawah kementerian. Menurut Pak Basuki gimana? Pas sekarang ini atau lebih pas di bawah kementerian? Saya bukan karena polisi ya. Oh iya. Tapi dari kan negara menghadirkan kelembagaan itu kan dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat. Tuntutan kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan, ketertiban, keamanan. Kan kalau di polisi kan Harkam Tipmas kan, keamanan, ketertiban masyarakat. Melihat dari karakter tuntutan, melihat dari karakter wilayah, melihat dari karakter heterogennya ras, suku, dan betapa geografis juga sangat luas, itu ini kan kelembagaan dibentuk dalam kepentingan efektivitas, efisiensi pelaksanaan pelayanan ketertiban masyarakat. Apabila di bawah kementerian itu menjadi kurang efektif. Kurang efektif karena gini, bahwa pelaksanaan pelayanan ke Harkam Tipmas itu kan sering dihadapkan pada suatu kondisi yang sifatnya situasional, yang sifatnya
apa namanya menentukan keputusan yang cepat, ya kan? Sehingga kebutuhan diskresional penggunaan atas pelaksanaan tugas dan penggunaan wewenang itu kalau di bawah kementerian itu menjadi ada jarak, sedangkan keputusan untuk bertindak dalam rangka pelaksanaan Kaptimas itu tidak memungkinkan melalui jarak birokrasi yang panjang gitu. Ya. Sehingga akan menjadi relevan kalau tetap institusi Polri itu seperti sekarang ini. Karena memang ada suatu kondisi yang unpredictable, situasi yang keamanan itu nggak bisa diprediksi. Tapi kan begini Pak Basuki, yang kita lihat di lapangan di waktu misalnya pemilu tahun lalu, kan polisi ini relatif sangat represif dan seolah-olah memang ini dimaksimalkan betul untuk kepentingan salah satu calon atau mungkin partai dan seterusnya. Ya, undang-undang kan tegas bahwa polisi alat negara, polisi bagian pemerintah, ya kan. Sekalipun di bawah Kementerian Dalam Negeri, toh juga alat negara juga. Bahwa hukum dalam praktek, pelaksanaan negara dalam praktek itu tidak akan bisa lepas dari hubungan politik hubungan politik kan. Meskipun secara teori kan hukum diciptakan oleh politik, ketika hukum berpraktek juga tidak akan lepas dari kepentingan politik, dan sekali berlaku di general seluruhnya sama nih, ya kan, bahwa potret yang mungkin dirasakan masyarakat terkesan gitu ya, ya itu penilaian itu kan sesuatu yang ukurannya bisa abstrak, ukurannya bisa terukur, tapi dalam praktek itu karena memang kepentingan keamanan menuntut tindakan seperti itu. Oke. Ya. Itu satu dalam wilayah politik kaitannya dengan pemilu, sebagian masyarakat punya pandangan yang semacam itu. Polisi terlalu dekat dengan kepentingan politik. Kepentingan politik gitu ya. Yang kemudian yang kedua, polisi ini yang seharusnya mengayomi seringkali justru kemudian berlaku tidak mengayomi. Itu komentar masyarakat. Ya, betul. Itu saya kira itu dirasakan ya semua ya, bahwa perlakuan tidak adil, perlakuan yang tidak semestinya itu memang bagian dari konsekuensi kewenangan yang begitu besar ya. Kedua, bagian dari konsekuensi situasional yang menuntut kadang-kadang bisa seperti itu. Kan polisi ini kan luar biasa. Satu, semua masalah itu endingnya di polisi kan. Saya sering menyebut bahwa polisi itu kan ngurusin dari urusan dapur sampai kasur, batur sampai direktur, termasuk urusan apapun. Apalagi kalau sahabat-sahabat bisa merasakan sekarang penyelenggara vaksin itu bukan Depkes loh ya, polisi kan. Di lapangan kan, Pak Polisi yang ini. Betapa luar biasa kan. Ketika ada musibah polisi kan yang paling tampil. Nah, kemudian polisi ketika berhadapan pada situasi yang memang memancing
memancing situasi yang kadang-kadang terpancing ya. Iya. Kan namanya manusia biasa kadang-kadang kecerdasan emosional tidak dikendalikan. Oke, iya. gitu. Baik Pak, biar kita lebih kenal lebih dekat dengan polisi, sebenarnya ada berapa kesatuan di polisi itu, di Kepolisian Republik Indonesia itu Pak? Ya. Sehingga mungkin jenisnya begini, karakternya begini, bisa dikenali. Siap. Iya. Ya, jadi sesuai dengan tuntutan kebutuhan keamanan, polisi telah membangun ya, makanya sesuai dengan mandat di pasal 31 Undang-Undang Polri itu kan pelaksanaan tugas wewenang itu berdasarkan profesi. Nah, profesi itu dikembangkan sesuai dengan fungsi-fungsi. Ada fungsi yang sifatnya operasional, keamanan. Itu dari mulai pasukan berseragam, Sabara, terus kemudian ada di sana Sabara ada bagian yang memang mengamankan demo, ya kan. Terkait pengamanan demo itu ada lapisan-lapisan sampai 6 itu kan, dari mulai ini Sabara ya, Sabara semua masih ya. Sabara ya masih. Okay. Kan kalau kita lihat dari pengamanan demo itu kan ada tahapan Polwan dulu komunikasi, ya kan, komunikasi dengan Polwan masih belum reda. Kenapa Polwan? Itulah pendekatan sipil. Tapi beda Pak, waktu saya demo dulu tuh nggak ada Polwan, perasaan ini zaman dulu ya, zaman masih di fungsi tapi ini nggak ada Polwan-Polwannya. Mungkin saya kalau dulu pendekatan perlu mengulang demo sekarang Pak Basuki. Pendekatan dulu kan pendekatan ABRI Pak. Oke, ya beda militer, ya. Kan? Militer, sekarang berubah begitu ya, sipil Polwan. Kan, makanya sipil supaya kita ada komunikasi dengan masyarakat, kita juga bagian masyarakat. Maka ketika ada demo itu kan ekspresi ketidakpuasan kan, sesuai dengan undang-undang penyampaian kebebasan berpendapat kan. Kan ekspresinya satu nuntut kan, yang kedua massal, yang ketiga pasti ada ketidakpuasan. Sehingga kalau namanya mewakili itu kan ekspresinya menjadi tidak relevan kalau senyum kan ya. Emosi kan. Nah, makanya pendekatan keamanan yang pertama dilayani oleh rekan-rekan Polwan yang cantik-cantik kan. Kalau kita lihat cantik itu Pak, komunikasi apa gitu kan, sampai bahkan ada yang kasih makan minum dan seterusnya. Nah, kalau kemudian pendekatan ini tidak bisa, yang kedua Sabara. Sabara. Polwan yang cantik-cantik tadi apa namanya? Itu barisan depan untuk melakukan komunikasi supaya ada mereda lah suasana marah menjadi nggak ada nama khususnya. Kalau tadi yang kedua kan Sabara itu ya kan, di Polwan itu kan ada bagian dari Sabara juga. Bagian dari Sabara juga. Nah, kemudian bagian Sabara itu ada pasukan Tameng gitu kan. Pasukan Tameng berikutnya kedua. Ya kan, Tameng. Nah, Tameng itu kan makanya kenapa pakai Tameng? Ya, bahwa demo itu kan representasinya emosi, bisa marah, supaya tidak terjadi benturan, kita Tameng. Tameng, kalau sudah nanti tidak bisa, nanti ada pasukan tambang itu untuk menghalau lagi, ya kan. Baru nanti bersamaan itu ada pasukan semprot air ke water cannon. Nah, kalau water cannon nggak bisa, terakhir itu pasukan Brimob. Terakhir Brimob. Saya ulang Pak Basuki ya. Pertama ini Polwan. Kemudian yang kedua yang Sabara, bagian Sabara yang masih belum pakai senjata ini. Belum pakai. Masih dia pakai gini ya. Itu begini. Oke. Kemudian yang ketiga Sabara pakai Tameng. Yang keempat ini water cannon kan? Pakai water cannon. Kemudian yang kelima itu yang pakai Brimob yang terakhir. Brimob itu eskalasi sudah. Tidak berarti itu sudah yang pakai, yang orang kenal ada peluru karet gitu ya. Oke, itu langkah terakhir ya kalau memang situasi chaos ya.
Oke, ini baru dalam konteks kesatuan dalam menangani demo. Tadi ini Sabara tadi kan fokusnya ya. Ini kan fungsi operasional tadi kan. Fungsi operasional. Nanti, oke, lanjut. Jadi ada lagi fungsi penegakan pelanggaran moral. Penegakan moral. Itu yang di Propam mungkin. Oh, Propam internal lebih banyak ya. Internal. Artinya polisi itu kan secara filosofi kelas dewa ya, artinya nggak boleh salah ngomong, nggak boleh marah-marah, kan betapa luar biasa. Mungkin belum sarapan, sudah di depan pakai dilempar telur busuk, telur tomat. Iya, betul ya. Kan nggak boleh marah kan? Ketika marah kena kode etik. Iya. Dan disiplin. Ketika tidak tepat waktu kena disiplin. Ketika dia salah SOP kena kode etik. Oke. Di pengamanan ada lagi fungsi pengawasan terkait dengan penyelenggaraan keuangan sama sarana prasarana. Itu ada inspektorat namanya. Inspektorat pengawasan umum namanya. Itu kepanjangan tangan dari BPK, BPKP gitu. Ada juga fungsi polisi air. Polair. Kan ada polisi udara, punya kapal, punya helikopter. Jangkauannya gimana, Pak? Yang Polair ini hubungannya sama TNI laut? Kan kalau TNI itu kan tupoksinya pertahanan kan. Pertahanan kan. Iya. Kalau pertahanan teorinya kan menjaga di batas wilayah kedaulatan. Iya. Kalau di Polair itu terkait dengan kejahatan di air. Oke. Itu. Pol udara juga sama udara, ya. Iya, itu. Oke. Terus ada lagi fungsi yang pengamanan objek vital, PAMOVIT. Oke, ya. Ya, ada polisi juga pariwisata gitu kan. Karena terus fungsi penyelenggara pendidikan. Pendidikan. Ya, terus ada fungsi penyelenggara intelijen. Ya, itu secara struktur di bawah bintang 3 tuh. Bintang 3 itu dari. Tapi dia kan badan sendiri ya, Pak ya? Badan sendiri. Intel IPB ya, Intel Pampol, Polri. Iya. Ada Intel, kalau besarannya Intel itu bintang 3. Ada lagi Kabaharkam. Nah, Kabaharkam itu membawai tadi Sabara yang bersenjata, Polair, itu Pol udara gitu ya. Kemudian PAMOVIT gitu. Terus ada bintang 3 lagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Gitu. Udah tadi pendidikan. Ya, tadi. Lantas itu di bawah Baharkam juga. Oh, di bawah Hankam. Pembelian keamanan. Oke. Bintang 3 itu lalu lintas. Terkait dengan pelayanan lalu lintas. Itu kalau karena namanya kepala Kakor Lantas ya, bintang 2 juga, tapi atasnya di Kabaharkam. Ada lagi yang penegakan hukum di Bareskrim. Yang itu juga bintang 3. Kita kenalnya di publik itu kan Bareskrim. Ya. Itu yang ngurusin tindak pidana. Ya kan? Kemudian yang kedua Polantas. Ya kan, Polantas yang sering nyegat-nyegat di jalan gitu kan. Depan, ya. Kemudian ya Sabara tadi dalam penanganan aksi unjuk rasa. Brimob ya itu kita kenal. Hanya itu yang selebihnya ada Propam itu lebih. Jadi ada fungsi jadi pembinaan pengawasan tuh Propam, pembinaan hukumnya pembinaan hukum namanya. Ada fungsi penyelenggaraan pelayanan pengembangan, Renbang, perencanaan ya. Ada juga Litbang sendiri. Oh, ada Litbang sendiri ada. Perencanaan pengembangan organisasi ada. Oke. Iya. Ini dari struktur tadi penjabarannya sampai ke situ ada sampai ada inspektorat, Propam, inspektorat, kemudian juga ada pelatihan, kemudian ada pengembangan. Itu satuan-satuan sendiri.
dari fungsi kalau misalnya yang ini Pak Basuki yang sering kemudian mengawal orang misalnya pejabat-pejabat itu yang pakai motor di depannya apa namanya? Pakai mobil. Forerunner. Wah, forerunner itu di bawah mana? Itu di bawah lalu lintas. Oh, di bawah lalu lintas. Iya, di lalu lintas.